terus diberikan oleh Allah dengan kita pandai bersyukur kepadanya. Salawat salam pun juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita mengharap syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kaji kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu masih membahas tentang amal perbuatan yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali dari waktu terbitnya matahari isyraq sampai waktu zuhur kita. Sebelumnya sudah kita membahas ada 4 waktu yang bisa kita gunakan, kata beliau. Yang pertama bisa dengan menuntut ilmu, yang kedua bisa dengan memperbanyak amalan sunnah, baik sholat, baik baca Quran, baik berzikir. Yang ketiga kita bisa untuk bekerja, menjadikan kesibukan kita untuk mencari nafkah keluarga, itu pun juga termasuk ibadah kepada Allah. Atau yang terakhir adalah kita menyibukkan diri kita untuk berbuat baik kepada orang lain, menyenangkan hati orang lain, menggembirakan orang lain. Maka waktu-waktu kita tadi itu menjadi waktu-waktu yang manfaat, waktu-waktu yang menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan darajatun nasi fi haqqir rabbani, kedudukan manusia itu dipandang dari sudut agamanya itu menjadi 3 bagian. Kalau kita lihat dari sisi agama, manusia itu tergolong 3 kelompok. Yang pertama adalah salim, yaitu orang yang selamat. Siapa mereka kelompok yang selamat? Wa huwal muqtasir ala ada'il faraid wa tarkil ma'asi. Orang yang selamat itu, kata Imam Ghazali, adalah orang yang cukup untuk mengerjakan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Pokoknya hidupnya yang wajib aja dijauhi, yang haram tinggalkan. Menambah amal sunnah pun ada ya. Jadi yang wajib-wajib aja sembahyang 5 waktu, menyunat ada suara. Puasa yang wajib aja bulan Ramadan, Senin Kamis ada suara, 10 Sya'ban ada suara, awal bulan Muharram, Rajab ada suara. Yang wajibnya saja berzakat, yang wajib 2,5%, bersedekah ada suara. Membantu orang pada suara. Pokoknya yang wajib saja yang dia amalkan, kewajiban. Maka setelah itu yang sunnah tidak dia kerjakan, tapi yang haram juga dia tinggalkan. Dia jaga diri dari melakukan yang haram, mengucapkan yang haram. Maka orang ini adalah kelompok yang pertama, yaitu salim, orang yang pasti selamat. Karena seminimal orang masuk surga itu adalah dia menjaga kewajiban, dilaksanakan, meninggalkan yang haram. Itu pasti masuk surga, kata Nabi. Na'am, pasti masuk surga. Adapun kelompok yang kedua adalah rabih, orang yang beruntung. Dia adalah al-mutatawwi' bil qurbat wan nawafil, yaitu seseorang yang telah mengerjakan kewajiban, meninggalkan kemaksiatan, dan menambah amal-amal sunnah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, ini ada nilai plus. Yang wajib sudah digawi, sholat tambah lagi sholat sunnah, rawat qobliyah, ba'diyah. Tambah lagi ada sholat isyraq dia kerjakan, ada sholat duha dia gawi, ada sholat tahajud dia kerjakan, ada sholat hajat dia tambahkan.
Begitupun amal sunnah yang lain, yang zakatnya sunnah, yang wajib, yang sunnah pun dia sedekah tiap pagi, dia bersedekah tiap malam, dia senang memberi makan kepada orang-orang yang lapar pada hari itu. Kemudian amal sunnah yang lain, di samping dia puasa Ramadan, dia pun puasa sunnah, puasa Senin, kadang puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid, hari putih. Kadang dia juga puasa di hari-hari besar seperti hari nisfu Sya'ban misalnya, hari Arafah misalnya, 10 Muharram misalnya. Nah, maka orang yang melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, ditambah amal sunnah, inilah orang yang beruntung di akhirat. Adapun yang ketiga kata Imam Ghazali adalah khasirun, orang yang celaka, orang yang rugi, celaka. Wa huwal muqassir 'anil lawazim, yaitu orang yang meninggalkan kewajiban. Sembahyangnya bolong, puasanya bolong-bolong, lancar makan diam-diam misalnya, zakatnya ada dikeluarkan misalnya, dan kewajiban-kewajiban yang lain dia tinggalkan. Digawi kali bolong, yang haram pun masih dia kerjakan, maka ini adalah orang yang celaka nantinya di akhirat. Jadi hidup ini ada tiga dari segi agama, ada orang yang beruntung, ada orang yang selamat, ada orang yang merugi nantinya. Maka harusnya nasihat beliau ini menjadi teguran bagi diri kita, menjadi jawaban terhadap hati kita. Apakah kita ini orang yang selamat, ataukah kita ini orang yang beruntung, atau kita ini termasuk yang celaka? Maka kita renungkan hal tersebut, apalagi di bulan Sya'ban ini, tunfa'u fihi al-a'mal, kata Nabi akan diangkat amal. Maka kita renungkan kayak orang pedagang. Orang pedagang itu tidak sudah masuk. Orang pedagang biasa itu tutup buku begini. Akhir raya bulan puasa, Pak. Artinya kan hendak dihitung sendiri, hendak keluarkan zakat dan lain-lain. Maka apa yang mereka lakukan, para pedagang itu, para pengusaha itu, mereka evaluasi. Tahun ini kurang sekali kunjungannya, omsetnya turun sekali, dan lain hal sebagainya. Maka bagaimana untuk berubah di akan datangnya? Apa yang harus kita lakukan dalam sistem penjualannya dan lain hal sebagainya? Begitupun dalam kehidupan kita, mestinya kita introspeksi diri kita, muhasabah dalam diri kita. Aku ini orang yang selamat kan, orang yang beruntung kan, orang yang celaka. Alhamdulillah yang wajib digawi aja, sembahyang pada suatu ketika, puasa insya Allah dikerjakan sesuai dengan Al-Quran, zakat alhamdulillah dikeluarkan aja kalau ada hartanya. Kemudian yang haram-haram pun berusaha ditinggalkan. Amunnya tergawi juga kada tahan, kada kuat digawe kawan menggosip, menggibah, berumpat jual, tapi langsung bertaubat, langsung beristighfar, langsung minta ampun kepada Allah. Berarti kita ini masih orang yang salim, hanya selamat saja. Kalau kita pengen jadi orang beruntung, maka tambahlah amal-amal berusaha. Kita upaya, kita lawan hawa nafsu itu supaya kita beruntung. Jangan sampai kata Imam Ghazali, engkau menjadi orang yang ketiga, yaitu orang yang merugi nantinya di akhirat. Sholat masih ada bolong, tuh hutang tuh yang bolong-bolong tuh. Puasa ada yang tidak tergawi, itu hutang, kewajiban.
maka harus ditunaikan kalau kita ingin selamat. Ya. Dulu sembahyang dan banyak pada tegawi misalnya subuh, zuhur ada dikerjakan, sibuk dengan urusan dunia, sekarang baru sadar itu kewajiban taubat, maka yang bolong dulu ditunaikan. Hitung berapa hari yang ditinggal sholat, berapa hari puasa yang dibatalkannya, ada dibayarnya, atau karena sebab haidnya belum dibayarkannya. Nah, itu semua kewajiban. Bagaimana mungkin orang bisa selamat kalau kewajibannya belum sempurna? Lalu mengharap mudahan masuk surga. Kayak apa? Masuk surga syaratnya ada memenuhi. Syaratnya masuk surga paling minimal yang wajib dikerjakan, yang haram berusaha ditinggalkan. Ya, namanya manusia ada pegawai yang haram. Namanya manusia lebih dominan ke hawa nafsunya, akhirnya dia pun terjerumus dalam dosa. Tapi kita punya akal, maka akal kita inilah yang memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah. Oh, ini salah yang kita lakukan, maka kita pun meminta ampunan kepada Allah. Maka dosa itu bisa diampuni, tapi pun kewajiban ada kawan minta doa kepada Allah. Ya Allah, sholatku banyak banget tertinggal, terimalah ya Allah, walaupun ada digawi, mana bisa? Itu namanya hutang. Ya, wajib dibayar, wajib ditunaikan. Nah, ini manusia dari segi nilai agama. Ya. Ayo mari kita merenunglah untuk diri kita. Kalau kita ini masih ada yang bolong, yang cepat-cepat disempurnakan. Kalau kita ini masih banyak menggawi maksiat, maka cepat-cepatlah tinggalkan dan stop dari kemaksiatan tersebut. Terlebih di bulan yang agung, bulan mulia ini sedikit kita menyinggung karena sebentar lagi kita masuk daripada 15 bulan Sya'ban. Ini bulan adalah bulan yang dikatakan oleh Nabi banyak manusia lalai, lupa dengan bulan ini. Kenapa mereka lupa? Kata Nabi, karena mereka sibuk dengan bulan mulia yang mengapit bulan Sya'ban. Ada bulan Rajab, ada bulan Ramadan nantinya. Mereka lupa bulan Sya'ban itu juga bulan yang istimewa, walaupun ada Allah cantumkan dalam Al-Quran. Bagaimana menjadi bulan yang istimewa? Bulan Sya'ban itu yang awalnya bulan biasa, yang awalnya bulan tanpa ada nilai, tapi karena kejadian-kejadian yang ada di dalamnya menjadi bulan yang agung. Terutama yang pertama, terjadinya perpindahan kiblat. Itu terjadi di bulan Sya'ban, tahwilul kiblat. Jadi dahulu kiblat kita itu ke Baitul Maqdis sempat, yang mana di Baitul Maqdis itu hampir 17 bulan 3 hari, setahun 5 bulan kurang lebih. Ya. Itu para sahabat dan Nabi apabila sholat menghadap Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Dan ini menjadi sebuah cemoohan orang-orang Yahudi Madinah. Jadi sambatannya buhannya, masa agama baru, katanya Islam, katanya begini begitu, kok kiblatnya sama kayak kami ke Baitul Maqdis. Maka Nabi pun pengen meminta kepada Allah untuk dikembalikan arah kiblat itu ke Ka'bah. Tapi Nabi ini sungkan orang-orang, pemalu orang-orang, punya harga diri, minta sama Allah pun Nabi itu malu. Masya Allah. Kita ini lawan manusia yang lebih sopan. Ini Nabi dengan Allah malu. Saking malunya Nabi itu tidak sanggup untuk menadahkan tangannya minta sama Allah.
Karena ini kepentingan beliau yang pengen untuk pindah arah kiblat. Tapi kalau untuk umat, Nabi gak sungkan minta sama Allah. Akhirnya Nabi itu setiap hari hampir menadahkan wajahnya ke langit. Setiap hari melihat ke langitnya. Allah ini tahu, Allah peka dengan kekasihnya. Lalu Allah turunkanlah sebuah ayat, qad nara taqallubal wajhika fis sama. Dalam surah Al-Baqarah juz 2, Allah berfirman bahwa kami melihat akan bolak-baliknya wajah wahai Nabi Muhammad. Artinya wajah Nabi ini sering melihat ke atas. Aku melihat kata Allah wajahmu wahai kekasihku senantiasa melihat ke atas. Artinya Nabi ada harapan. Ya Allah, kapan dipindah kiblat? Kapan Jibril turun memerintahkannya? Nah, jadi Nabi itu seperti berangan-angan. Tapi kalau berdoa, hanya hatinya saja melihat langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Lalu Allah katakan, berpalinglah engkau wahai Muhammad ke arah kiblat yang engkau inginkan. Bayangkan, bukan Allah yang mengatur, tapi Allah serahkan Nabi, berpalinglah engkau kepada arah yang engkau inginkan, yang engkau mau kemana. Dan saat turunnya ayat ini, Nabi dalam keadaan sholat. Menurut lupa sholat zuhur apa asar, yang jelas siang. Nabi lagi sholat, turun wahyu dari Allah tentang ayat ini. Maka Nabi pun fawalli wajhaka syatral masjidil, maka beliau mengarahkan arahnya wajahnya ke arah Masjidil Haram Ka'bah. Lalu Nabi pun berpindah sholatnya. Saat itu juga fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka ini kejadian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan turunnya ayat ini di bulan Sya'ban. Dan bahkan tempat kejadiannya pun masih ada sampai sekarang di kota Madinatul Munawwarah itu, yaitu Masjid Qiblatain namanya. Masjid dua arah kiblat. Kalau artinya kan begitu, Qiblatain. Cuman kalau biar mencari masjid yang mana kiblat sebutnya, ya ada. Kiblatnya satu aja, kayak kiblat di sini, mihrabnya satu aja. Cuman sejarahnya bahwa Nabi di sana dengan para sahabatnya pernah sholat dengan dua arah kiblat. Jadi pas lagi di tengah-tengah sembahyang, pindah dari arahnya. Awalnya di sini, langsung ke pintu situ. Makmumnya empat dua. Itulah namanya makmum. Imamnya Nabi ya sudah tanpa protes. Nabi berpindah tempat, pindah riwayat makmumnya menghadap arah Ka'bah lagi. Dan ini terjadi dalam sholat, dan makanya kejadian ini diabadikan menjadi monumen masjid yang disebut Masjid Qiblatain. Masjid dua arah kiblat. Cuma kiblat satunya nggak ada di sana, tapi di arah pintu itu sejarahnya menghadap ke arah sana sebelumnya kiblat ke Baitul Maqdis. Cuma jamaah kita ini umroh jarang ke situ ya. Kalau dia umroh biasanya jarang, kecuali masing-masing. Karena travel jarang ke sana. Kenapa jarang? Karena tujuannya padahal akan jauh dari Masjidil Haram itu, paling berapa menit aja naik taksi. Karena ada parkir bisnya itu. Daripada ke kebun kurma, hapun ke masjid kiblat itu. Yang ngambil berkat, Nabi pernah duduk di situ, Nabi pernah sholat di situ. Kemudian kita membayangkan bagaimana kejadian itu. Allah turunkan Jibril membawa wahyu dari Allah, berpindahnya kiblat itu di masjid itu terjadi. Masjid
masjid kiblatain. Bagus masjidnya sekarang. Kejadian yang kedua di bulan Sya'ban ini adalah turfa'ul amal, diangkatnya catatan amal kita dalam tahunannya. Walaupun catatan amal itu di dalam hadis banyak, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Jadi setahun sekali catatan kita itu diserahkan kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Jadi menjelang maghrib, pas maghrib itu itulah malaikat membawa catatan kita 1 tahun dan diturunkannya takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Itu malam nisfu Sya'ban. Lalu di malam yang istimewa itu kita berkumpul, berzikir rame-rame, berdoa, baca yasin, baca doa. Supaya apa? Supaya amal yang dibawa oleh malaikat kepada Allah itu mudahan amalnya yang baik, yang buruk dihapus oleh Allah. Jadi kita senang amal kita dibawa dalam keadaan yang baik. Makanya Nabi mengatakan, wa fihi, di bulan Sya'ban turfa'ul a'mal, diangkatnya amal ibadah, wa ana uhibbu, dan aku sangat senang, kata Nabi, tatkala diangkatnya amal ibadah dalam keadaan berpuasa. Makanya kita puasa 15 Sya'ban tadi. Kenapa kita puasa? Mudahan Allah pun bangga dengan menerima catatan, karena Allah itu akan bertanya kepada malaikat. Kata Allah, wahai malaikat, amal siapa yang kau bawa? Apakah Allah tidak tahu itu amal siapa? Allah Maha tahu sebetulnya. Tanpa bertanya pun Allah sudah tahu itu amal siapa. Dia sedang apa ketika engkau membawa amal tersebut? Apa tujuan Allah menanyakan ini kepada malaikat? Allah ingin membanggakan kita di hadapan para malaikat. Karena malaikat ini dulu pernah protes, dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah, yang mana malaikat itu protes ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, para khalifahnya di permukaan bumi. Apakah kau menciptakan orang-orang yang akan menumpahkan darahnya Allah, ayusbihud dima, yang merusak bumi, merusak alam? Apakah kau mau menciptakan itu ya Allah? Tapi apa jawabnya Allah? Apa yang dia kerjakan kalian malaikat tidak mengerti, tidak mengetahui dengan apa yang aku ketahui, kata Allah. Lalu untuk menjawab protesnya malaikat itu, Allah bertanya tentang amal yang dibawa hamba. Wahai malaikat, tatkala engkau membawa amal hambaku lagi ngapain? Sedang apa dia? Lalu malaikat menjawab, dia sedang berpuasa ya Allah. Makanya Nabi senang ketika dibawa amalku, kata Nabi, aku dalam keadaan puasa. Kenapa Nabi senang berpuasa ketika amal itu dibawa kepada Allah? Supaya Allah senang, supaya Allah bangga, Allah himung dengan umatnya, dengan hambanya. Karena hambanya sedang ibadah kepada Allah, yaitu ibadah yang paling afdal, berpuasa. Maka di malam nisfu Sya'ban tatkala diambil, dibawa dengan catatan amal kita itu, kita pun berdoa. Makanya ada yasin pertama dengan niat, biar yang pimpin kan. Yang pertama niat kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa ini itu sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim wa yasin, ya yasin.
Yang kedua lagi baca Yasin berniat masing-masing bisirril Fatihah wa Yasin. Kenapa guru Yasin yang dibaca? Karena Yasin itu yang nyaman. Ya, ada juara kata dia protes, Yasin harus dibaca. Salawatan Yasin, rumahnya Yasin, mobilnya Yasin dibaca, tokohannya Yasin juga dibaca. Kenapa gara-gara kita bawa Yasin tidak ada waktu di mana? Ada salah. Orang baca ya Yasin Al-Quran. Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Kita manusia itu mana yang paling inti dalam tubuh kita? Jantung. Maka punya kita mau baca 30 juz, kada mungkin. Malam di Sabat baca 30 juz, kada khawa kita. Rumahannya untuk keselamatan baca 30 juz, kebanyakan budikan jamaahnya. Maka apa yang kita baca? Yang intinya yang kita baca. Apa intinya Al-Quran itu? Yasin. Bahkan Nabi katakan dalam surah Yasin itu dapat 1000 qadhajat, 1000 kesembuhan, 1000 keberkahan. Makanya kita membaca surat Yasin, mudahan hajat kita dikabul oleh Allah. Apa yang kita minta diterima oleh Allah. Dan malam nisfu Sya'ban adalah malam mustajabut doa. Allah buka pintu langit semua selebar-lebarnya. Sebuah isyarat bahwa doa kita itu akan didengar dan diijabah oleh Allah. Maka alangkah ruginya kita kalau masuk malam nisfu Sya'ban kitanya lalai dari Allah ya. Maka luangkanlah waktu. Yang biasa begawi malam ya libur lah dulu ya. Kalau yang bukan begawi kantoran masyarakat atau yang begawi ke warung apa sudah tutup dulu, tutup setumat lah antara maghrib isya aja amalan di masjid sempat. Karena kalau amalan sorongan pada dibaca kita ini pengoler orangnya punya rame-rame hanya rajin ya sudah habis maghrib isya barang setumat itu tutup dulu. Kita beramalan setahun sekali aja. Kita baca surah Yasin. Kita minta pada Allah. Apalagi yang kita minta panjang umur. Apalagi yang kita minta supaya dijauhkan dari yang makruh, dari yang kada baik, dari yang kada kita senang, diganti dengan yang baik-baik. Gitu. Karena apa? Karena catatan di bawah. Lalu catatan yang akan ditakdirkan setahun ke depan itu akan ditetapkan oleh Allah. Kalau bahasa kita turun SK-nya ya, 1 tahun tempel. Kalau mau dirubah lagi sudah turun stempel setahunan ke depan takdirnya. Punya pacangan mati tahun itu berarti mati. Makanya kita berdoa. Doa silahkan mu'min. Doa ini senjatanya orang beriman. Inna Allah yang yamhullahu ma yasha wa yusbit dengan Al-Quran. Allah yang dapat menghapus apa yang telah Dia tetapkan dan kuasanya Allah. Maka kita berdoa, kalau tahun itu takdirnya meninggal, takdirnya kada baik, takdirnya sakit, takdirnya usahanya anjlok, takdirnya rezekinya serong, takdirnya begitu, maka kita pun minta sama Allah malam itu, ya Allah yang kada baik rubah jadi yang baik. Ya Allahu ma yasha wa yusbit. Allah yang dapat menghapus apa yang telah kau. Akhirnya ditunda lagi matinya. Awalnya mati itu tulisannya, buku catatannya punya malaikat ini mati bulan ini. Katanya berdoa nisfu Sya'ban tunda. Panjangkan umurnya 5 tahun lagi. Alhamdulillah. Takdir yang kada baik. Ini rezekinya padahal serat catatannya tahun ini. Akhirnya karena dia berdoa kepada Allah malam nisfu Sya'ban, puaskan rezekinya sepanjang tahun sampai nisfu Sya'ban yang akan datang. Allah yang merubah. Maka kita meminta berdoa di malam nisfu Sya'ban itu. Yang angkatnya amal. Yang ketiga, Sya'ban itu adalah bulan turunnya ayat salawatnya Allah
kepada baginda Nabi SAW, dan perintah salawat oleh Allah untuk kita orang beriman untuk bersalawat kepada baginda Nabi. Maka ini bulan luar biasa bagi Nabi Muhammad, karena ini bulan kebanggaannya bagi Nabi Muhammad, karena beliau disalawati oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, yang mengucapkan salawat dan salam itu bukan sembarangan manusia lagi, tapi malaikat, bahkan di atasnya lagi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau lagi dipuji oleh orang yang kita senangi, senang kita. Kita disanjung oleh orang yang kita cinta, senang kita. Bagaimana yang menyanjung Nabi adalah Allah, malaikatnya. Bahkan Allah memfirmankan dalam ayatnya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Senantiasa, artinya kada putus-putus salawatnya Allah dan malaikat. Kalaunya salawatnya Allah dan malaikat senantiasa terus kepada baginda Nabi, maka alangkah tingginya derajat Nabi SAW. Tanpa kita menyanjung Nabi pun, Nabi itu kada perlu sanjungan kita. Nabi itu kada perlu salawat kita. Nabi itu kada perlu salam kita. Nabi kada perlu kita bikin acara mi'raj, acara maulid. Nabi itu sudah mulia dengan pujian Allah dan malaikatnya. Lalu apa yang kita lakukan itu untuk Nabi? Kembalinya untuk kita sendiri. Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Di sini menunjukkan bahwa orang yang mau bersalawat kepada Nabi berarti dia beriman. Maka jadikanlah diri kita ahli salawat. Mudah dengan itu kita ini orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sallu alaihi wa sallimu tasliman. Bersalawatlah kalian dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah perintahkan kita salawat? Apakah supaya Nabi itu biar tambah viral bahasa kita? Apakah biar Nabi itu tambah terkenal, tambah naik pangkatnya, tambah naik derajatnya dengan pujian kita karena Allah yang menyuruh? Bukan. Pujian kita itu tidak ada apa-apanya untuk memuji Nabi. Kan beda kalau manusia. Kalau kita manusia, bahkan ada orang-orang bayaran namanya, bahasa ini bazar, itu dibayar oleh oknum, oleh partai misalnya. Sekian. Apa tugasnya? Sebarkan opini kebaikan tentang si A, puji-puji dia, posting rekamannya merakyat, membantu orang berbuat ini, buat itu, giring opini masyarakat mengira ini orang baik, ini orang soleh, ini orang pemurah, ini pro rakyat. Apa tujuannya? Supaya disenangi orang. Kalau orang senang, nanti dia nyalon dipilih. Nah, kalau Allah menyuruh kita memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, bukan untuk Nabi itu biar dikenal orang, tidak perlu. Tapi Allah perintahkan kita salawat kembalinya untuk kita sendiri. Satu kali salawat 10 Allah membalasnya. Balasan Allah kepada kita adalah rahmatnya, ampunannya, derajat yang diangkat oleh Allah bagi kita. Bayangkan, padahal yang kita puji salawat Nabi, harusnya Nabi yang tambah naik, tapi kita yang malah diangkat derajatnya karena memuji Nabi Muhammad. Kita yang diampuni dosanya karena bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita yang diberikan pahala karena kita salawat kepada Nabi. Dan ini amalan satu-satunya amalan yang sangat mudah, sangat simpel, tanpa syarat, tanpa batas. Kalau sholat ada waktunya, sholat ada syaratnya,
harus bersuci, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat. Coba kalau kita sholawat, tidak ada syarat. Dia mau haid, mau kada, baca sholawat bebas. Mau berduduk, mau berdiri, mau berabah, terserah. Mau dalam keadaan wudu atau tidak juga bebas. Yang penting jangan di tempat yang kotor seperti WC ya jangan. Nah, ini menyebut namanya kekasihnya Allah yang mulia. Maka tidak ada syarat dalam mengamalkannya, dan bahkan satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dia riya, sekalipun dia pamer, sekalipun dia sombong dalam membaca shalawat Rasul. Nah, ini turunnya ayat perintah shalawat terjadi di bulan Sya'ban juga. Luar biasa bulan Sya'ban. Maka persiapkanlah diri kita untuk di malam 15 itu, karena malam itu malam Allah buka pintu langit sebesar-besarnya. Allah siap menerima akan permintaan kita, hamba-hambanya, doa kita, keluh kesah kita, apa yang kita hajat-hajatkan. Maka mari ajak, bukan hanya diri kita, ajak pasangan kita, ajak anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita. Jangan biarkan anaknya berjalan malam itu. Kumpul dulu di masjid, kumpul dulu di mushola. Ngapain? Kita minta doa sama Allah. Sudah semalaman pada kawal berdoa beribadah, karena maghrib isya itu baru punya kawal malamnya lagi ditambah lebih bagus. Awal tahajud, awal salat tasbih, awal membaca istighfarnya Nabi Yunus misalnya, tambah bagus lagi. Puasa besoknya usahakan ya. Punya perempuan berniat dari sekarang, kalau bina datang bulan atau haid, maka dengan niat yang sudah kita ingin melakukan pada malam atau di hari nisfu Sya'ban itu, maka kita tetap ditulis oleh Allah pahala seperti orang yang mengerjakannya, karena kita uzur berhalangan saat itu. Jadi kita niat kumpulkan keluarga, ramaikan masjid ini, jangan sampai kosong-kosongnya, harus hibah. Kalau bahari kan kita disumpul ramai kalau nisfu Sya'ban itu. Udah kayak Ramadan, nisfu Sya'ban itu manusianya. Supaya apa berkumpul ramai? Supaya rajin beramalnya. Bahkan di tempat-tempat masjid-masjid atau mushola, apalagi di pesantren, kita biasanya disediakan kopi sudah malam itu supaya begadang, supaya beramalan, baca tasbih Nabi Yunus, bicik-bicik, sambil baca lah biciknya, jangan bicik-biciknya dibaca. Oh 1000 sudah. Orang itu panggilan aja sekali biciknya aja tasbih baca. Kada kawa semuanya sedikit barang. Jangan menyerah dulu kita tidak menyerah dulu. Banyaknya 1000 sekian baca. Jangan tinggalkan itu. Sebisa mungkin baca. Dapat 10, dapat 100, dapat 300. Yang penting kita ada usaha. Jangan bilanya kadang bisa semua tinggalkan, ada tinggal ada usaha. Makanya di malam biasanya tergantung mimpin ya. Mimpinnya mau mulai hari sholat isya, kita baca zikir atau tasbihnya Nabi Yunus tadi. Jadi mimpin 10 kali aja, sisanya kita lanjutkan masing-masing. Artinya kan sudah mulai, tinggal lanjutkan aja. Besoknya sampai hari hanya, sampai hari puasanya siang baca tasbih masih boleh sampai sebelum maghrib. Dengan itu harapan kita, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah.
takdir kita dirubah oleh Allah yang kada baik jadi baik. Yang catatan amal tahun 2024-25 ini mudahan amalnya dihapus yang buruk-buruk, yang baik-baik diterima oleh Allah, menjadi simpanan bekal kita untuk menjalani perjalanan akhirat nantinya. Itu yang kita minta. Hanya yang lainnya minta dalam berarti bulan. Itu salah saja kita malah disposyaban. Minta duit, minta rajaki, minta nafkah lagi. Yang intinya ini dulu. Akhirat dulu kita minta dong amal kita supaya diterima. Yang dosa mudah dihapus. Takdir kita ke depan setahun mudahan yang kada baik dirubah jadi yang baik. Doakan anak, doakan keluarga, doakan tetangga, doakan kawanan, doakan muslimin, muslimat, terutama yang terkena musibah di Indonesia banyak kebanjiran. Mudah Allah angkat bala bencana yang saudara kita muslim di Gaza, mudahan Allah beri ketabahan, kesabaran, dan Allah beri pertolongan bagi mereka. Jangan lupa doakan saudara-saudara muslim kita. Dengan itu mudah-mudahan Allah pun menjadikan kita orang yang beruntung di dunia, yaitu dengan melaksanakan kewajiban tadi itu, meninggalkan yang haram dan menambah amal sunnah. Kemudian darajatul amal fi haqqil ibad. Kemudian kita akan masuk nantinya kedudukan hamba manusia itu di sisi dari segi manusia hamba tersebut. Kalau tadi kan dari pandangan agama, manusia itu tergolong menjadi 3 golongan. Kemudian dari sisi manusia itu menjadi 3 golongan lagi. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dapat tetap istiqomah di dalam majelis ilmu. Nanti Ramadan pun kita tetap pengajian subuhnya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, keafiatan, dapat berhadir di majelis yang agung mulia ini diberkati Nabi SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Mohon ya beri mohon ya rahim mohon fadli wa ta'ala dan yang ta'ala wa alaihi faqih tauhid wa ilmu Quran dan syaikhul surah gimana wa ma'lumat wa tadhaqat sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.